Rakano Ratu Kasih Katama Tanara. Semua menyembah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup hari ini. Karena hanya kemurahan-Mu kami bisa hidup hari ini. Hanya kemurahan-Mu kami boleh menyembah Engkau. Layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk waktu dan kepada gereja untuk satu kesempatan boleh menyampaikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Salam hormat kalau ada teman-teman sejawat yang hadir di tempat ini atau yang sedang menonton dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kalau hari ini kita hidup. Ya, tadi ada satu lagu yang sangat menurut saya Yesus banget. Ya, jadi saya ini suka kalau ngomong bicara soal Yesus. Dulu saya tidak mengerti ini, sampai saya dirubah, karena Tuhan ingin saya berubah. Jadi semua itu kemurahan Tuhan, bahwa yang terpenting itu cuma Yesus, saudara. Saya akan bicara agak radikal sedikit. Roh antikris itu bukan roh anti Tuhan. Banyak orang mengajar Tuhan. Zaman Farisi pun mereka percaya Tuhan, tapi mereka menolak Yesus. Ya, jadi mereka berharap menanti-nantikan. Tapi saya tadi suka lagu yang kelihatannya ceria, tapi saya bisa nangis. Tidak lama lagi ketemu Raja itu. Itu Yesus banget. Yesus banget. Enggak bingung masuk surga, bingung ketemu yang punya surga. Itu paling penting. Banyak orang punya presiden, tapi nggak pernah makan malam sama presiden. Ya, jadi waktu kita di luar negeri, kita lihat foto presiden kita, semua bilang kenal, tapi nggak semua pernah makan. Dan saya bersyukur Tuhan yang menyejajarkan dengan bangsawan. Saya salah satu pengajar di Istana Presiden. Jadi konsepnya satu, pastikan kau bertemu Raja itu. Karena kau bertemu dengan teologi ya, kau bertemu dengan strata-strata aturan gereja, ya drama saudara. Kelihatannya pelayanan masih begini. Jadi drama. Kadang-kadang kalau kita anak muda, kita mau khotbah sama dunia, mereka itu minta aslinya, nggak mau drama. Jadi mereka mau real, bener nggak sih ikut Yesusmu itu enak gitu. Nah, tapi karena gereja selalu ngajar
salib itu menderita, jadi mereka takut. Ya, jadi gereja selalu kasih standar dosa, ada dosa di antara kamu sama Tuhan, selalu itu terus. Ya, seperti kakak sulung selalu bilang, adik ini kalau pulang harus ngaku ini. Adiknya juga bilang gitu, waduh aku dosa. Bagaimana cara ngatakan sama bapak aku berdosa? Dirancang sama dia. Oh bahasanya jelek, aku harus jangan sama bapak dulu. Aku bersalah sama surga dan kepada bapak. Oh, salah. Merancang minta maaf. Kakak sulung di rumah sedang mengintimidasi. Bapaknya mikir apa coba saudara? Enaknya dipestakan apa ya? Nah ini ayo kita bahas Yesus. Yesus lagi bingung menyembuhkan orang, Farisi bilang enaknya pelacur ini dilempari atau enggak? Yesus sekarang sedang bingung, enaknya saudara disembuhkan ya, atau diberkati ya, atau Anda punya anak, sekalian anakmu setelah keluar, jadi kepala enggak jadi ekor, atau bagaimana ya, atau bagaimana ini. Nah, karena itu orang-orang beberapa orang yang diampuni di penjara, keluar berbuat jahat. Tapi ada penjahat di dalam penjara, keluar jadi penginjil. Diampuni manusia, enggak berubah. Diampuni Yesus berubah. Nah, ya kita sekarang bahas Yesus ya. Supaya mantap. Supaya anak-anak muda yang di sini ini benar-benar jadi kepala enggak jadi ekor. Dia menari di sini tapi bisa ke bangsa-bangsa. Pengusaha-pengusaha akan ke bangsa-bangsa dengan barangnya. Kau akan ekspor dan orang tanya, "Kenapa kau bisa ekspor?" Karena Yesus suruh aku ke ujung bumi. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara. Kalau ketemu Yesus, lepas. Ketika gereja bilang doain orang sakit nggak sembuh, dia bilang gini, ini misteri bro. Mungkin ada sesuatu antara kau dan Tuhan. Tunggu saja, terus nyanyi. Semua indah pada waktunya. Tuhan kalau ketemu orang sakit, nggak pernah begini, ketemu orang lumpuh. Sebentar. Dia nggak peduli, dia bilang, kamu berjalan, jangan berbuat salah lagi. Nggak ada rasa pengadilan. Orang Farisi itu ketemu orang stroke, tangannya mati sebelah. Orang Farisi itu bilang gini, kita lihat yuk, Yesus bisa menyembuhkan enggak? Kedua, kalau bisa menyembuhkan, dia salah, ini hari Sabat. Jadi konsepnya saudara, konsepnya, banyak gereja yang bingung ada orang disembuhkan Tuhan. Ada banyak orang anak-anak muda diberkati lebih daripada senior, bingung semua. Padahal firman-Nya jelas, anak-anak muda akan dipakai lebih dahsyat daripada kita. Ya, jadi ayo kita bahas KKR kesembuhan ilahi, agama lain, masuk lumpuh, keluar sembuh. Yang pakai salib besar-besar, pakai tongkat, itu salib besar saudara, sampai keselnya miring-miring gini. Besar, kalung kok 1 kilo ya saudara. Nah saudara, saya ini dulu ya enggak begitu. Saya dulu kalau ketemu pasien gini, kamu ya udah dikasih tahu jangan makan ini. Ngerti kamu sekarang stroke? Enak enggak? Diem dia ya. Dalam hati dia gini, tak santet kamu dok gitu ya. Saya sembuh tak serempet kamu. Nah gitu ya. Sekarang saya enggak gini. Tuhan bilang, gampang mana sih? Kamu bilang, gampang ini. Diatur ya. Tapi saya kemarin salam. Itu ada treadmill, kita kerjain bersama. Yuk kita langsingkan badan bareng. Lebih gampang begitu atau gini? Kamu lihat dari modelmu gak jelas kamu. Ayo sekarang kita belajar ini yuk. Jadi saya sekarang ketemu pasien gini, gampang ini. Kemarin ada di grup Anda ini yang di Jogja. Lahir katupnya gak ada jantungnya, masih 3 tahun. Kalau saya dulu, sorry gak bisa. Kemarin saya cuma dari sini Surabaya, dia di Jogja, saya bilang nanti malam Yesus operasi anakmu. Loh katanya nggak bisa sembuh, memang nggak bisa sembuh, kita minta jantung baru. Karena pencipta kita bukan penyembuh, pencipta langit dan bumi. Dia bisa ciptakan jantung yang baru. Yesus bilang, ya gini, gampang gini toh? Iya. Nanti malam anakmu dioperasi. Terus gembala di grup Anda ini di Jogja bilang, terima kasih Pak, sudah selesai, besok paginya WA saya kirimkan ke gembala. Mereka syok karena anak itu bilang begini, anak itu kan kelainan jantung, jadi bibirnya biru dari lahir. Pagi itu difotokan saya bibirnya merah. Terus dia bilang, saya kan bilang malam dioperasi.
Tapi dia bilang, Pak, tapi kemarin malam terjadinya jam 3 sore, jam 3 pagi Pak, bukan malam. Dia nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya. Nanti saya jelaskan. Anda pernah dengar nggak waktu Yesus jalan di atas air? Dikatakan tengah malam. Jadi gini loh, jam Ibrani itu begini ya, dibagi dua. Dikatakan jam keempat, nah, paling malam. Jadi gini loh, jam 6 malam sampai jam 9 malam itu jam pertama. Nanti saya ceritakan dia bangkit, dia mati, itu ya jam-jamnya itu pengaruh. Karena itu kita ngitung hari Sabatnya jadi beda gitu ya. Nah, jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3, itu awal paling kelam, paling malam, paling gelap. Nah kita bilang pagi, di sana masih malam itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia bilang aneh, ada suara operasi, dia bilang gitu. Dia hafal operasi karena dari kecil bayinya dioperasi. Jadi dia sangat hafal, dia bangun, dia bilang anaknya sudah bisa berjalan dan bibirnya merah. Dan dia bilang, "Mah, Yesus operasi saya." Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saya. Ini serius, masih kemarin tanggal 19. Jadi saya khotbah di Jogja, streaming itu tanggal berapa? Tanggal 10. Malamnya ibu itu ngasih, ibu gembala ya, ini ada jemaat yang waktu Bapak khotbah di Surabaya, khotbah di sini loh. Waktu saya khotbah kemarin kan saya bilang jantung baru, ingat ya, masih ingat ya. Terus dia bilang hatinya tergetar gitu. Jadi di tempat ini ada hadirat Tuhan, saudara. Jangan remehkan hadirat Tuhan. Saya kasih tahu, kau boleh lagi capek, orang dunia itu top, orang dunia itu ngerti aturan. Lagi capek pun dia tahu kalau raja lewat, dia akan berubah. Saudara, sorry, kau boleh punya masalah sekarang ya. Saya cuma tahu di sini ada raja. Karena firman itu sudah jadi manusia namanya Yesus. Waktu firman itu disampaikan, disembuhkan. Ya, ini penting sekali, saudara tangkap saja. Saya akan ceritakan, saya punya buku, ya belum di launching, tentang healing, ya, tentang kesembuhan. Jarang saya ngajar ini karena masih banyak perdebatan, tapi saya dulu ini tidak percaya kesembuhan, karena saya sekolah, pankreas jebol, nggak ada obatnya. Tapi kemarin terjadi lagi yang di Mojokerto, itu hamba gembala gereja Protestan ya. Jadi dia itu 140 beratnya, dia minum obat darah tinggi, obat diabetes, obat jantung. Lalu dia bilang, Pak Yu ngomong kok tinggal diterima saja. Jadi kesembuhan, Tuhan bilang sama saya begini, saya ini kan nggak percaya kesembuhan. Tiba-tiba di ruang operasi, saya ini ngoperasi makanan ya, saya ini food expert. Jadi saya ngoperasi ikan, saya mau ngambil omega 3-nya untuk diekstrak. Lalu ada yang tanya gini, ini kan ujian, 2 pintu nih ya. Yang bisa masuk sana, dosen penguji, yang bisa masuk sini, itu pengawas. Lalu tiba-tiba di ruang lab itu ada yang tanya gini, sudah ya? Sudah gitu. Saya kan nggak bisa merubah sedikit, presisi berubah, pecah empedunya ya. Jadi saya gini, udah. Saya pikir, oh pengawas. Saya pikir pertama penguji. Suaranya dekat sini, oh pengawas. Isinya apa itu, CC-nya itu? Bagus ini. Kenapa harus ada CC? Oh ya karena ada akil glycerol. Jadi CC itu akan membuat racun itu nggak masuk. Jadi Alkitab itu benar ya, kalau ada CC-nya itu boleh dimakan. Oh benar, saya bilang. Pinter kamu ya. Saya jawab ini, oh iya. Gitu. Iya, saya pinter saudara. IP saya 3,9. Gitu. Saya sekolah 7 kali. 22 tahun saya ngajar. Dari desa Papua sampai Philadelphia. Jadi saya pinter. Ya memang begitu saudara. Kau harus tahu, anak Tuhan harus pinter. Kau harus dicintai Tuhan, dicintai manusia. Kau harus seperti Daniel, anak muda dengerin saya. Dulu mami saya bilang, kamu harus seperti Daniel, masuk istana tapi dicintai Tuhan. Supaya dunia tahu, Tuhan yang menyejajarkan kau dengan bangsawan. Serius kau yang punya anak-anak, imani itu, anakmu akan peringkat naik. Karena didesain sama dengan bangsawan. Kalau kau percaya itu terjadilah sesuatu. Karena waktu Tuhan lihat gelap, dia nggak bilang begini, lo gelap. Dia berkata-kata yang ingin dilihat. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Apapun anakmu sekarang kau harus bilang, anakku jadi pemimpin. Itu terjadi saudara. Wong itu orang ya cuma pengawal kerajaan dia bilang, Tuhan gak usah datang, kamu ngomong aja terjadi. Dan terjadilah itu.
Ayo, apalagi saudara yang diperdamaikan. Yang dosa aja ditebus, kata Rasul Paulus. Apalagi kau yang sudah diperdamaikan. Betapa hebatnya hidup kalian. Nah, cuma, ini akan saya jelaskan di bab 1. Saya akan jelaskan bab 1 ya, masih ada 12 seri. Tapi bab 1 ini biasanya rata-rata orang dengar pengajaran bab 1, itu sembuh. Tapi kalau saudara mau mengajar kesembuhan, saudara butuh ayat-ayat ini, karena masih banyak beberapa bidak-bidak yang menentang kesembuhan. Tapi kalau kau percaya, kesembuhan ada 2 ya. Kesembuhan itu ada yang penyakitnya hilang, ada penyakitnya yang ada tapi hidup. Nah, ini agak aneh. Jadi Tuhan mau tunjukkan itu ada 2. Ya, Tuhan bisa menghilangkan hujan, tapi Tuhan bisa bilang gini, ada hujan tapi tidak hujanan. Nah, terserah. Anda mau level sakti atau biasa-biasa saja. Kalau level-level biasa, diperiksa dokter penyakitmu hilang. Tapi kalau saya lihat orang diabetes, bisa khotbah, bisa kerja 10 tahun, itu ada penyakitnya sebenarnya nggak ada. Cuma bikin orang itu bisa cerita sama orang bahwa bukan kuat dan bukan gagahku. Jadi terserah Anda milih yang mana. Level-level yang sakti memang kadang-kadang tidak kelihatan kaya tapi kuat ya. Bermain pedang tanpa pedang. Nah itu kalau silat koping. Oh ya. Tapi ini kan Alkitab. Jadi kita bahasnya begini. Anda ada penyakit tapi Anda masih bisa mengajar orang. Atau Anda kayak anak kecil ambil penyakitku. Sama bisa. Terserah. Ada level-level seperti itu, ada level-level seperti itu ya. Jadi saya nggak mau berbicara itu, tapi saya akan ceritakan sedikit supaya yang di sini itu sembuh. Yang melihat disembuhkan Tuhan. Itu gampang banget. Saya dulu pikir harus ketemu. Sekarang saya sering banget saudara, sering banget saya janji di sini di Malaysia saya bilang sudah. Itu tempurung pecah, ya. Tempurung pecah, tempurungnya osteoporosis pecah gitu, piring gini. Terus dia bilang, Pak ada jusnya? Enggak ada. Terus bagaimana saya? Doa yang kuat. Gitu. Dia udah tahu kalau saya sudah bilang doa yang kuat, berarti stadium tinggi. Terus gimana? Ya enggak apa-apa. Maunya apa? Bisa sembuh enggak Pak Yuk? Enggak bisa. Dan terus saya bagaimana? Ya, kamu tetap hidup. Loh, tapi saya mau sembuh. Enggak usah. Kalau versi Yesus itu enggak boleh bertentangan dengan medis. Kalau medis bilang enggak bisa sembuh, jangan sembuh. Jangan sampai doamu bertentangan. Karena kami medis, hikmatnya dari Tuhan. Nah, kau harus melampaui dunia. Apakah itu? Jangan sembuh. Minta tulang baru. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya dulu nggak bisa berdoa begini. Tuhan nggak bisa sembuh. Otak saya bilang, orang ini mau mati. Saya bilang, dalam nama Yesus sembuh. Hati saya, mati kamu. Gitu ya. Karena kita berdoa dengan akal budi, nggak bisa dibohongin. Saudara nggak bisa main drama 2 sisi. Akhirnya nggak bisa berdoa sendiri kecuali minta tolong Roh Kudus. Mengucapkan doa yang di luar kepalamu. Jadi dalam nama Yesus diabetes sembuh. Terus otak saya bilang, semester 4 bilang gini, sel beta rusak bro, nggak bisa keluar insulin. Tapi Roh Kudus, tak ajari cara doa mau. Minta pankreas baru. Karena itu beberapa yang kemarin saya sering ceritakan terakhir paling mengerikan bagi saya secara medis. Kan saya sudah cerita pertama, kreatin mungkin yang di tempat di rumah kok harus dengar ini. Kreatin itu kalau sudah lebih dari 1, sakit ginjal. Kreatin 4, cuci darah. Kreatin 11, pulang ke rumah Bapak di surga. Cuci darah, sampai Yesus datang kedua kali. Enggak bisa. Yang di Palu saya cuma bilang gini aja, bro, kamu miskin atau kaya? Miskin. Oh besok matimu. Kalau kaya tunggu pabrikmu habis baru mati. Ini ngomong belak-belakan ya. Loh, terus saya gimana Pak? Bisa hidup? Bisa, wong kamu masih dengar saya. Tuhan tuh kalau nantang saya begini, tanya dia, kukunya tumbuh enggak? Kukumu tumbuh enggak? Tumbuh. Kapan potong? Sering Pak, tumbuh. Kuku tanganmu sama kuku kakimu cepat tumbuh mana? Kuku tangan. Waktu bayi, yang keluar tanganmu dulu baru kakimu. Sehingga aku akan memotong kuku tangan 4 kali lebih cepat daripada kaki. Kukumu tumbuh? Tumbuh. Berarti pertumbuhan kukumu enggak dipengaruhi cuci darahmu kan? Di sini ada COVID. Tapi kukumu masih tumbuh toh. Hidupmu masih dalam kendali Tuhan. Kau harus mengerti ini, melihat berkat Tuhan satu persatu. Tuhan bilang kalau aku masih bikin dia hidup lebih penting daripada makanan. Jadi saudara kalau pagi ini hidup, kau harus bilang terima kasih Tuhan Yesus.
baru belajar makan. Punya mobil, baru ngisi bensin. Di pom bensin banyak yang pintar ngisi bensin, nggak punya mobil. Saudara, percuma kau pintar kalau kau nggak punya hidup. Banyak nggak bisa makan jeruk, soalnya stroke. Jadi kau harus hidup dulu, kau percaya dulu kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Nah, Tuhan itu beda sama kita. Kalau dia bikin hidup engkau hari ini, tidak untuk dipermalukan. Catat itu baik-baik. Saya ulang lagi ya, ini paling penting. Kalau Tuhan bikin kamu hidup hari ini, tidak untuk dipermalukan. Jangan lihat kelemahanmu, lihat Yesus. Lihat Yesus ya. Nah, kenapa kok saya khotbah-khotbah begini? Karena saya mau cerita soal kesembuhan. Supaya anak-anak muda yang datang hari ini tidak bisa sakit, tapi orang tuamu yang sakit disembuhkan Tuhan. Kalau ada satu anak muda percaya, serumah disembuhkan. Saya khotbah ya di Temanggung, di atasnya ada Parakan. Kalau nggak salah GBDI, gembalanya perempuan. Di Temanggung, grup Anda mungkin, Pak Petrus. Terus saya naik sedikit lagi ada ibu-ibu gitu ya, punya jemaat. Dia punya jemaat, anak perempuan datang KKR gini, terus dia bilang, biasanya anak perempuan itu kalau ketemu saya tanya, Pak, jus untuk flag apa Pak? Nah, gitu. Mereka lebih tertarik itu daripada tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda flag itu lebih penting buat mereka. Tapi aneh, biasanya kalau nggak tanyakan langsing, flag, karena saya ini kan pelatih beberapa artis sinetron. Biasanya mereka tanya itu, hari itu enggak? Pak, ada enggak jus untuk melepaskan selang? Duh, maksudnya apa? Jadi papi saya itu kalau kencing pakai selang. Berapa tahun? 15 tahun. Saya bingung. Saya ingat-ingat. S1 enggak ada, S2 enggak ada, ya disertasi S3 enggak ada. Jus untuk melepaskan selang, enggak ada ya. Nah itu, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, jangan remehkan anak ini. Anak ini sedang hormat orang tua. Loh, kaget saya. Kalian harus hormat orang tua ya. Tak kasih tahu kuasa hormat orang tua. Tuhan bilang ini sama saya. Kalau aku Tuhan yang nyuruh hormat orang tua itu di zaman gunung-gunung dulu. Kalau di zaman mall ini masih ada orang yang hormat orang tua. Aku ini enggak pernah berubah. Jadi aku Tuhan yang masih memberkati Abraham zaman gunung itu. Akan memberkati anak muda itu di zaman sekarang. Yang setuju katakan amin. Jadi hukum-hukum itu tidak berubah karena Tuhannya tidak berubah. Jadi kau harus setia. Tadi ditekankan air mata, enggak apa-apa. Selama air matamu buat Yesus. Kalau air mata kena sinetron India, wah, dikasih tiang bisa joget saudara ya. Tapi kalau air matamu untuk Yesus istimewa. Karena enggak lama lagi. Ya, kau akan tambah nangis lagi tapi karena mengucap syukur. Kau bilang bukan kuat, bukan gagah. Nah itu ya. Nah singkat cerita saya bilang gini aja deh. Kamu pulang, saya perlu ke rumahmu enggak? Enggak perlu, pastor cuma ngomong aja, jus gitu. Wah jangan jusnya gini aja deh. Karena papamu enggak ada pengharapan, sudah 15 tahun kencing pakai selang. Oh, ditambah lagi boleh pastor? Boleh. Kami sudah foto. Maksudnya apa? Karena beberapa medis sudah Singapura semua, Jogja semua ngomong, kalau mau bisa kencing bisa, dioperasi malam ini, besok kencing, lalu 2 hari lagi mati. Jadi milih mana? Kencing atau mati? Atau kencing pakai selang seumur hidupmu. Anaknya bilang, seumur hidup pakai selang ya, tapi tak bantu. Ojo mati. Papinya bilang, enggak, aku mau mati, asal bisa kencing. Apa opi? Kangen kencing. Nah, bayangkan saudara ya, kangen kok kencing. 15 tahun kencing pakai selang. Mau nyoba? Ini serius banget. Akhirnya dia pakai selang gitu ya. Terus anak itu bilang gini, gimana pastor? Oh enggak ya. Dia enggak usah pakai selang lagi karena Tuhan bisa ciptakan prostat baru, organ baru. Serius pastor? Ya. Nanti kamu pulang, taruh tanganmu, doakan. Terus dia semangat pulang. Pulang doakan dalam nama Yesus, papiku bisa kencing normal gitu. Lalu dia tidur. Saking cintanya orang tua walaupun sudah menikah, dia itu lihat papinya tiap 3 jam untuk ganti kantong kencing. Karena dokternya bilang kalau nggak diganti bisa pingsan. Kalau tanda-tandanya nggak ada kantong kencing nggak ada isinya, berarti dia mati 5 menit lagi. Waktu dia habis doakan saya seneng, ya ganti kantong kencing lah. Iya enggak dia sama melihat mujizat. Begitu jam 2 dia datang, dia lihat nggak ada kantong kencingnya.
Berarti 5 menit lagi mati. Terus dia ingat saya, benci aku sama kuyuh. Kuyuh jadi saya kuyuh ya. Gara-gara didoakan malah matinya cepat. Dia dengar ada pendeta-pendeta pencabut nyawa katanya gitu. Ya toh, kan rumornya gitu. Jadi kalau kamu sudah bosan orang tuamu dia datang mati kan gitu ya. Itu rumor-rumornya gitu. Nah, dipikir kuyuh salah satunya di antara itu. Saya bilang, dia benci sama saya, tapi dia tahu waktunya 5 menit, nanti aja marah-marah, 5 menit peluk papa dulu aja. Papanya dipeluk, papanya bangun. Apa sih kamu ini? Papi jangan mati. Papinya bilang apa? Besok. Habis kencing baru mati. Saking hafalnya itu, bayangin. Bayangin ya. Terus, enggak, pokoknya mau tak peluk, terus dipeluk terus. Akhirnya, kamu ngompol ya? Enggak, itu kantong, spraynya itu kuning, kencing semua. Karena memang kosong, karena enggak lewat selang tapi normal. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini serius, saudara bisa keparakan. Terjadi. Itu Tuhan Yesus. Enggak pakai ditanyain, ada dosa di antara kamu dan Tuhan. Jadi nanti apa yang saya ajarkan tentang darah tinggi, Anda siap-siap sembuh. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik, tapi jus yang saya ajarkan tidak untuk kesembuhan, untuk mengerjakan kesembuhan itu. Jadi kita ini punya hikmat dan punya iman. Iman merubah kondisi, hikmat mengerjakan setelah dapat. Yesus itu tambah besar penuh hikmat. Nah, jadi kita anak Tuhan harus punya hikmat. Katakan hikmat. Membedakan perkara, menimbang perkara. Jadi nanti saya ajarin ya, alpokat. Itu kan gini, hikmat itu membedakan yang baik dan yang jahat gitu ya. Nanti saya ajarin, kalau ketemu alpokat dipikir, hijau-hijaunya asam folat B9 bikin nggak bisa bungkuk, berarti bagus. Berarti punya hikmat. Jeroan, siap-siap ya. Usus babat, itu isinya LDL. Didoakan tambah naik kolesterolnya ya. Jadi nggak bisa doa membedakan, menghilangkan kolesterol. Catat itu baik-baik, karena Yesus kalau makan tuh ikan, katakan ikan. Isinya omega 3 didoakan lagi. Karena di situ ada salmonella. Jadi sesuatu yang baik harus dibawa dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati yang baik menjadi yang lebih baik dalam hidup saudara. Anda harus ngerti ini ya. Bahwa hidupmu persembahan yang baik dan Tuhan akan merubah sesuatu yang gak pernah kamu pikirkan dalam hidupmu. Jangan yang buruk, ya jelas yang baik. Itu punya hikmat, namanya hikmat. Ratu Sheba itu kalau datang ke tempatnya dia bilang gini, mana sih orang berhikmat namanya Salomo? Oh, cara duduknya ya, sangar ya. Makanannya. Nah, itu yang dikatakan Petrus, cara hidupmu yang sia-sia diputus. Akibat salah makan, sakit ini diputus sama iman. Tapi butuh hikmat untuk mengerjakannya setelah itu. Jadi kalau saya bilang jangan minum manis malam hari, itu bukan kesembuhan. Karena banyak yang gak minum manis, tetap diabetes. Kalau saya bilang makan sayur, jangan makan lemak, itu supaya sehat, bukan supaya sehat. Karena banyak vegetarian kena stroke. Pemain badminton itu sakit, banyak saudara. Jadi sia-sia orang membangun sesuatu kalau bukan Tuhan. Jadi dengerin, karena kau yakin disembuhkan, maka kau senang dan belajar isi bensinnya, belajar makannya. Paham ya? Jadi yang buka-buka toko, dengarkan saya. Karena pasti rame hari ini, jadi semangat buka toko. Kamu buka toko kok senyum-senyum kenapa? Karena pasti rame. Yang setuju katakan amin. Yang ujian senyum-senyum, kenapa? Pasti lulus tak kamu? Loh kok lulus? Saya keluar ada pekerjaan, ada jodoh, menikah, diberkati, nggak ada kemandulan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara. Ini serius, ini bukan kabar hoax, ini serius. Karena Tuhan itu kalau membuat engkau hidup, tidak untuk dipermalukan. Ini penting sekali Anda terima kata-kata powerful itu. Supaya ketika Anda dalam lembaga kelaman, Anda tidak takut bahaya. Nah itu seri kedua itu tentang bahas ini. Karena banyak orang bilang Tuhan itu, Tuhan kita di Gunung Sion. Tapi akan saya punya seri kedua itu maut saudara. Ini promosi dulu saudaranya. Dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi saya mau pamerkan yang di bab 2 tentang kesehatan itu di saat cekot-cekotnya sakit itu ya. Di saat stadiummu tertinggi, Tuhan itu pelindungmu. Selalu orang bilang di gunung itu, Tuhan itu Tuhan gunung, Tuhan peperangan. Tapi nanti akan saya bahas di bab 2.
Daud mengalahkan di lembah Goliat itu. Saya akan tunjukkan sama saudara. Waktu Saul dihina di lembah itu. Ya ngerti ya ceritanya Goliat itu kan di lembah. Daud menang. Saudara. Karena dia bilang, aku datang atas nama Tuhan. Saudara. Siapa nama Tuhan itu? Yesus. Jadi Roh Kudus di zaman perjanjian lama datang hilang. Ngurapi Saul gak suka pergi. Tapi zaman Yesus menetap selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ini yang paling penting dulu diterima-terima dulu karena nanti bab 1 itu ini aja, percaya, dengar, sembuh. Karena saya akan membahas orang-orang gak terkenal di Alkitab yang sembuh-sembuh. Yang gak ikut ibadah 5.000, gak ikut kebaktian, sembuh. Hanya karena apa? Menerima Yesus apa adanya. Gak terkontaminasi dengan khotbah-khotbah Farisi. Karena Yesus kalau khotbah sebelahnya pasti Farisi. Habis khotbah dia ngikuti di antara itu dan ngajari. Gak gampang gitu. Gak gampang kayak gitu. Dia tuh puasa. Akhirnya mereka puasa. Nah perempuan yang berdarah-darah itu kok puasa. Itu sudah kepahitan sama rumah sakit. Uangnya habis 12 tahun. Gak sembuh-sembuh. Dia krisis kepercayaan terhadap pengobatan. Tapi dikatakan dia mendengar tentang Yesus. Ayo ya, karena itu yang dikhotbahkan harus Yesus. Nanti kalau Anda baca Cornelius ini lucu ya. Dianggap gak bersunat, gak layak. Dapat Roh Kudusnya gara-gara Petrus ngomong gini, nanti baca sendiri ya Kisah Rasul ya. Dia ngomong begini, Yesus mengampuni semua orang. Langsung turun, langsung ngomong bahasa roh. Karena Roh Kudus suka kalau kamu cerita soal pengampunan dosa. Nah ini saya akan bukakan di ayat, bisa dibukakan di Yesaya 59 ayat 1 sama 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini alasannya gereja-gereja yang menolak kesembuhan. Ya, ini gereja-gereja itu suka baca ini kalau habis doakan nggak sembuh dia ngomong ini. Ya, sebentar dengerin saya dulu. Ada khotbah soal Yosua. Yang semangat ya, kayak Yosua keliling 1 kali nggak hancur, keliling 7 kali. Jemaatnya bilang, Pak saya udah 1000 ya Pak. Semangat nggak cukup, Yosua nggak semangat. Konsisten kayak Yosua nggak konsisten. Nanti kalau di surga ketemu Yosua tanya ya, Om, kamu konsisten ya? Ya dia kan lebih tua ya, panggil Om lah. Masa empek nggak ada saudara. Om, kamu ini konsisten ya? Mesti dia jawab ini, konsisten, apa itu konsisten? Bahasa kapan itu? Ya, kamu ngapain keliling? Disuruh Tuhan yang menghancurkan tembok bagiku. Jadi ceritanya dia ketemu Yesus, dia bilang, Pak hancur tembokmu nak. Terus ngapain saya keliling? Ya gaya-gayaan aja ya. Begitu terakhir berputar 7 dia bilang berseru, berteriak siapa itu? Nama Tuhan. Hancur saudara. Ini penting, jadi dia bukan konsisten ya. Jadi kalau baca perjanjian lama harus ada dikaitkan dengan kayu salib. Tadi saya suka puji-pujian. Harus ada Yesusnya. Nah tak kasih lagi. Di Emmaus itu waktu Yesus mati, bangkit, ketemu 2 orang. Ngerti ya di Emmaus ya? Kenal Yesus enggak? Enggak. Akhirnya dia cerita-cerita tentang dirinya di dalam kitab Nabi. Dulu aku diramal sama Daniel, bla 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 bla. Sampai ceritanya Eso, tiba-tiba kok Tuhan suruh ngomong saya Eso ya. Gini, setan tuh gini, kamu nanti mati oleh keturunannya Hawa ya. Ditunggu-tunggu, sing mana ya? Oh ini, Habil Eso, sing mana ya? Yang bunuh kepalaku ya. Wah yang ditolak ini, yang Habil ini, yang makan bunuh aku. So, tak masukin ya, kayak ular dulu tak masukin. Bunuh adikmu. Itu peristiwanya terus, nanti kapan-kapan saya ceritakan kenapa ada peristiwa pembunuhan. Karena setan lagi merasuki orang-orang tertentu untuk membunuh calon pembunuh kepalanya dia. Terus itu sampai akhirnya apa? Dia kawin sama manusia keluar Hercules, raksasa. Akhirnya dibunuh sama apa? Daud masih. Daud harus dibunuh, digagalkan, terus ya. Nanti saya ceritakan itu, saya punya sejarah tentang pembunuhan itu. Ya, terakhir itu. Sampai terakhir Herodes itu dipengaruhi matiin Yesus itu ya. Tapi konsepnya akhirnya Tuhan merubah yang jahat itu. Kematian akhirnya, oh mau mati aku, oke, tak desain. Jahatmu jadi kebaikan buat semuanya. Jadi kematianku malah mengalahkan kamu. Itu caranya begitu ya. Tapi itu nanti. Sekarang saya akan bahas ini alasan-alasan orang yang doakan gak sembuh. Saya dulu salah satunya ini. Ya jelas, Pak saya kolesterol gak bisa turun. Ya jelas, ada jeroan di antara kau dan kesembuhan. Saya suka pakai alasan ini. Setelah Tuhan ngomong sama saya, kamu lebih gampang mana? Nggak hakimin dia, atau taruh tanganmu,
Kau percaya kepada aku, karena tanda-tanda orang percaya kepadaku, meletakkan dia sembuh. Gampang itu saudara. Jadi saya kalau salaman sama orang, dia nggak ngerti, pasti saya tengking dulu itu. Dalam nama Yesus, sembuh kamu. Dia bisa duduk, muntah-muntah darah, dia lupa berhenti di tempat praktek, duduk, guyon-guyon, sudah sembuh saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi kau harus terima ini, akan saya ajarkan sesuatu yang dasar sekali. Ini alasan-alasan, mana ayatnya, keluarkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan adalah kejahatanmu, katakan kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah dosamu, katakan dosamu. Ini senjata paling enak ya toh. Gak sembuh, rasanya misteri Tuhan ini. Kamu harus nunggu. Nah saya tak baca dari Kejadian, dari Yohanes sampai Matius, Lukas, Yohanes itu ya. Gak pernah Yesus ketemu orang tuh begini. Si ada dosa enggak kamu? Gak ada saudara. Nah jadi gini saudara, ketika kita membaca seperti ini, harus kamu kaitkan dengan Yesus. Kalau gak kau kaitkan dengan Yesus, kau langsung merasa berdosa, benar gak? Gini loh, kamu sekarang sakit perut, sakit mah. Baca ayat ini. Aku doa ya. Berarti aku ada dosa. Kan gitu nih jawabannya nih. Dan yang suka ngilingkan dosa-dosa siapa? Setan. Saya mengasihi anak saya, supir saya malah bilang, mati kamu pulang kamu. Ayo kamu, nilaimu berapa kamu? Nilaimu toh, ayo, nilaimu toh, remedi toh, mati kamu. Papimu kumlot, kamu remedi, mati kamu. Saya pulang-pulang, diem, kenapa? Remedi Pak. Sana ke iPhone beli baru. Nah, enak dah. Enak. Loh, itu anak itu loh di belakang itu loh. iPhone baru malah. Handphone saya, istri saya itu S4 kerampokan di Pasar Atom. Sekarang iPhone terbaru. Gini loh saudara, tak dengerin. Ini orang jahat ya, apalagi bapak di surga. Waktu anak merasa salah, bapaknya sedang merancang pesta. Tapi kakak sulung selalu bilang, mati kamu. Hati-hati saudara, dengarkan saya dulu. Ini bukan pengajaran kasih karunia, ini tentang Yesus. Karena banyak orang salah ngajar kasih karunia buat orang salah. Ya, tak jelaskan lagi. Kalau engkau enggak selingkuh, belum tentu kau mengasihi istrimu. Tapi kalau kau dapat Yesus, ngelirik aja enggak boleh kok. Kamu itu sayang istrimu enggak kok ngelirik orang lain. Ilmunya Yesus itu sakti, saudara. Orang yang enggak mencuri, itu kenal Tuhan. Tapi kalau kenal Yesus, suka memberi. Halo? Kalau ketemu Tuhan, pinter. Tapi kalau terima Yesus, suka ngajari orang lain pinter. Dulu saudara, kerjaan saya itu kalau Anda sakit, benar nggak? Saya ini anak seperti anaknya tambal ban. Setiap hari berdoa, semoga banyak yang bocor. Ngerti ya maksud saya? Kalau nggak bocor, kita nggak dapat duit. Paham nggak sih? Paham? Kalau ketemu pendeta diajar gini, salah kamu, harus pakai iman tanpa tindakan sia-sia, sama berpaku dalam nama Yesus. Nah itu ilmu guyonan. Tapi sebenarnya gitu, karena kami diberkati kalau Anda sakit gitu, ngerti ya maksud saya? Sekarang tuh saya khotbah ngajari supaya Anda nggak sakit. Karena waktu saya pamer cinta sama Tuhan, kayak Petrus Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Waktu aku bilang Tuhan, kurang apa Tuhan? Keren, pinter, ya apa Tuhan? Kurang ajar. Duh gitu jawabannya saudara. Kenapa? Pergi ke gereja-gereja, ajarin mereka sehat kalau kamu sayang sama saya. Duh, saya mau bikin mereka sehat. Enggak, aku yang memberi kesehatan. Kamu hanya ngajari supaya jangan salah lagi. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, nanti yang saya ajarkan tidak menyembuhkan saudara. Oke, ini saya ulangi lagi. Dosa, keluarkan lagi ayatnya. Ini penting sekali, karena saya enggak lama-lama kok saudara. Cuma saudara harus tahu ini, karena dasarnya saudara masih merasa bersalah. Hati-hati ya. Ilustrasi ini ditahan ayatnya. Maminya masak nasi, anaknya bilang, Mi enggak usah makan Mi. Duh, Mami sudah masak nasi. Mami itu kalau masak nasi kan enggak nunggu anaknya request toh. Mi besok aku hidup loh Mi. Enggak toh. Sebelum dia bangun dia masak nasi. Lalu anaknya bilang, enggak apa-apa kok Mi. Mati asal anaknya Mami. Loh, Mami sudah masak nasi. Yesus sudah mati untuk tanggung dosamu. Sekali untuk selama. Oke. Ini penting sekali. Jangan saya bilang, enggak kok, enggak apa-apa kok Tuhan. Aku sih dosa kok. Loh, kamu tak tebus, aku terlanjur mati.
Gak apa-apa kok. Tapi cara lain aja. Kurang ajar. Katakan sebelahmu, jangan kurang ajar. Jadi ini penting nih, sorry ya. Ini kasus ini, kau harus kupas sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus datang. Tapi setelah Yesus datang, nggak ada gitu. Ayo kita baca yuk. Pakai langsung aja ya. Itu tahu ya, 1 Yohanes 1 ayat 2 ayat 12 sudah diampuni, itu bla bla, saya nggak ngomong itulah. Ya, langsung aja ayatnya aja. Yakobus ya. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Ini penting, ini caranya sembuh. Jadi Anda catat, ini caranya sembuh. Alkitabiah banget. Saya setelah dapat ini, saya praktek kesehatan, semua sembuh pasien saya. Kenapa? Karena saya mengerti firman Tuhan yang memerdekakan ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, benar ya? Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat ini arti bahasa aslinya bukan ya, orang yang sudah percaya Yesus. Dan doa ini untuk bukan untuk orang biasa loh, bukan untuk orang Kristen loh. Doa untuk orang-orang biasa itu loh. Kalau Anda sudah pasti sembuh sekarang, amin. Ini untuk doakan orang. Supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan apa? Minyak dalam apa? Nah ini kenapa kok pakai nama Tuhan? Nanti saya jelaskan. Kenapa? Ini penting. Dan doa yang lahir dari iman, katakan iman. Iman percaya sama nama Tuhan tadi loh. Akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi nggak ditanya lagi ya, ada dosakah kamu? Enggak ya, langsung aja ambil minyak, doakan dia, Anda percaya dalam nama Yesus. Dan percaya dia sembuh. Dan Tuhan akan membangunkan dia, bayangkan ini saudara, menyehatkan dia bahasa aslinya. Dan jika ia telah, sama-sama yuk, jika ia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Nah, masih boleh enggak sekarang kita ngomong, ayo dosa apa kamu? Gampang mana sama ngambil minyak, dalam nama Yesus kamu diampuni, strukmu sembuh. Kemarin saya bilang, anakmu di sebelah mana? Di sebelahmu. Ya, pegang kakimu, pegang kaki anakmu, oleskan nanti malam anakmu sembuh. Duh, segampang itu tak? Iya. Saya enjoy, sekarang saya gampang lihat pasien kanker, saya senyum. Gak lama lagi benjolannya hilang. Kemarin ada anak perempuan, benjolannya di belakang leher sama di payudara. Tidak lama. Loh kenapa? Karena kamu bilang ada benjolan. Saya bicara yang saya ingin lihat. Saya tidak ingin lihat ada benjolan. Jadi saya bilang nggak ada lagi. Selalu berbicara yang ingin dilihat, bukan yang terlihat. Nggak berbicara yang didengar, tapi yang ingin didengar. Aku dengar ponakanku tidak pinter. Di belakang itu ada bapak namanya Tirta. Anaknya itu enggak pinter, nilainya 4, 5, Merdeka. Gitu saya. Terus saya bilang, iya ya Kuyo, adakah jus untuk orang pinter? Saya bilang, daripada ngajari kamu 4 semester, mana minyak, tak pegang, dalam nama Yesus, Kevi, kamu kumlot. Gampang. Kemarin dibagiin sekolah Tritunggal Semarang. Nilainya A, B, A, gitu saudara. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara. Yang kaos merah itu anak saya. Itu nggak bisa tinggi, 5 tahun, autis. Nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Sekarang setinggi saya, bisa main biola, bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya pegang tambah tinggi, tambah ganteng, tambah pinter, bisa khotbah, kumlot. Seriously, saya pun begini-beginian. Mami saya cuma bilang, kamu akan sejajar dengan bangsawan, kamu akan masuk ke istana, dan terjadilah sekarang. Mati hidup di tangan, di kuasa mulut. Ayo mulutnya sekarang ngomong, saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini penting sekali ya. Anda harus sering dengar kabar-kabar Yesus, Anda baru berani, asal kujama saja jubahnya sembuh. Karena sering dengar Yesus. Saya akan khotbahkan Yesus. Nah sekarang saya mau tanya, apa teorinya Yakobus ngomong ini? Harus dibahas ini. Nah, terpaksa saya ulang, saya lihatkan slide saya. Ya, baru Anda tahu kenapa Yakobus itu kok bilang gitu. Yakobus itu siapa sih? Saudaranya Yohanes. Temannya Petrus. Yakobus punya kapal.
yang dinaiki Petrus. Saya penulis sejarah itu ya, 12 murid Yesus. Jadi saya tahu itu Yakobus itu. Yakobus ini kaya, pinter, emosi, suka datangkan api ke Samaria. Wah, Tuhan bakar aja itu Samaria, gitu, emosian. Mamanya tukang sogok. Dia datang sama Yesus. Kenal saya Maria? Tahu, kamu mamanya Yakobus toh. Bolehkah anakku nanti duduk sebelahmu? Gitu saudara. Ingat gak aku yang bayarin ini loh. Yang tersinggung katakan amin. Ya. Terus Tuhan bilang, masuk surga, itu gampang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketemu Yesus, masuk surga. Duduk, nunggu. Pelayanan enggak, gitu saudara. Jadi yang kau capek-capek pelayanan dengarkan aku. Kau enggak nguber masuk, karena kau pasti masuk. Kau kejar, duduk di sebelahnya atau enggak. Ini penting banget, karena ada yang masuk surga, ada yang memerintah bersama Yesus. Beda banget. Sekarang kau sudah jadi rakyat, jangan sampai kau di sana jadi rakyat. Paling enggak DPR surga, amin. Ini serius banget. Yang melayani kau harus semangat. Karena kau enggak kejar masuk, kelasmu pasti masuk. Kau ini anak yang kerja bersama karyawan lain, tapi kau tetap anak. Kau jam makan siang bisa masuk, kau bisa masuk surga. Saya percaya itu dalam nama Yesus. Tapi masalahnya kau duduk enggak sebelahnya. Itu kau harus memikul salib seperti dia menderita di bumi ini. Masuk pasti saudara. Jangan lagi bilang enggak, karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Sudah pasti. Jadi saya akan ajarkan Yesus, masalahnya kamu capek-capek pelayanan, karena kau kejar kuota. Duduk di sana di mana? Ini serius banget, jangan sampai kau di luar gerbang, pastikan kau jangan sampai di surga kau lihat gini. Itulah Petrus yang jenggotan itu. Itulah gembalaku sama Petrus, enak. Jangan sampai, pastikan kau di antara mereka. Ini paling penting saudara, sorry ya, saya ngomong-ngomong yang untuk pelayanan, dengarkan saya. Kau bercapek lelah, Tuhan hitung. Kau bilang apa sama-sama masuk surga, beda nak. Beda, duduknya beda. Ya, beda banget. Ya, oke. Nah, ini sekarang kan saya khotbahkan. Ini awalnya Yakobus ngomong, ada ceritanya. Soalnya saudara nggak diceritai awalnya. Bingung saudara ayatnya Yakobus itu terakhir. Ya toh. Yakobus ini. Yakobus. Nah, ini Anda lihat ini. Nah, ini loh ceritanya itu gara-gara ini loh. Pasti ingat langsung saudara. Ada 4 orang bawa orang lumpuh. Nanti ingat ya, tadi doanya Yakobus sudah ingat ya. Harus doa yang pakai iman. Jadi yang doakan harusnya punya iman. Jangan yang sakit ya, sakit itu tidak ada imannya. Orang stroke ya, bengkong-bengkong gini. Iman ya bro, di bengkong kok pada iman, tidak ada iman itu. Kanker, benjolan payudara, bedol-bedol gini. Iman ya bro. Dalam hati, mau nyoba tak kamu? Gitu. Gak ada imannya. Jadi ingat ya, tapi ada yang lebih gede daripada iman. Kasih. Jadi ketika orang ini mengasihi orang itu, kelemahan imannya ditanggung. Halo, saya ajarin ini. Saya dulu nggak ngerti itu. Saya tanya orang diabetes, iman sih, sprotol kabeh. Jadi kami harus punya sesuatu yang lebih besar daripada iman, namanya kasih. Ini penting saudara. Nah nanti iman punya kuku namanya pengharapan. Ketika kau punya kasih, kau akan jelaskan pengharapan sama dia. Ini penting saudara. Kalau saudara nggak ngerti ini, kau nuntut iman orang lain. Ada rumah hancur, kau bilang, nanti Tuhan bisa kirim burung gagak. Kata Tuhan, kamu itu burung gagaknya. Saudara nggak usah nuntut orang punya iman. Kau yang harus mengasihi orang itu. Nah ini penting. Nah ini loh, ini 4 orang. Yang mencatat 3 ya. Ya Yohanes enggak. Matius, Markus, Lukas. Itu nyatet, ada yang nyatet 4, ada yang beberapa. Intinya 4 orang ini sayang sama temannya itu. Benar enggak? Ini penting sekali. Butuh orang sayang sama orang. Penting. Melayani Tuhan ini butuh sayang Tuhan, sayang manusia. Sayang Tuhan enggak melayani. Percaya enggak? Kau sayang manusia. Kau melihat manusia seperti Tuhan melihat manusia. Kau lihat jemaat seperti Tuhan melihat jemaat. Kau melayani mereka seperti Tuhan datang untuk melayani. Kau ikut-ikut Tuhan, aku mau juga melayani. Itu konsep pelayanan. Saya ulangi lagi ya. Cinta Tuhan belum tentu melayani. Petrus cinta Tuhan, tapi Tuhan bilang, enggak, gembalakan dombaku. Saya ulangi lagi ya, supaya kau ngerti. Kalau kau nggak ngerti ini, kau nggak ingin melayani, karena kau cinta Tuhan. Tapi tanya, oh Tuhan, aku cinta engkau. Tuhan bilang apa? Layani jemaatku. Saya dulu sudah bilang kok, Tuhan aku cinta sama kamu, keren, pinter. Kurang apa? Kurang ajar. Sembuhkan umat-umatku itu, ajari mereka itu. Jadi gitu pasti. Karena itu kalau suami itu baik, dia nggak selingkuh, tapi nggak sayang istrinya. Tapi kalau dia cinta Tuhan, dia pasti cinta istrinya.
Ya kita kan belajar hidup itu saudara. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Saya tutup dengan cerita ini aja. Setelah itu kita ngomong darah tinggi ya. Kalau saya langsung cerita darah tinggi, Anda kejar. Wih, belimbing kalium. Bukan penciptanya yang dahsyat itu saudara. Jangan sampai belajar isi bensin nggak punya mobil. Hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Anak-anak dengarkan saya, masa depanmu pasti jelas. Baru menjalani dengan hidup berkenan. Kan begitu saudara. Dan enggak ada lagi nih, iya enggak ya? Iya enggak ya? Capek, berbuat baik itu capek loh, percaya enggak sih? Tapi kalau mengasihi Yesus enggak capek saudara. Loh kenapa kamu baik? Hebat, enggak sih, disuruh Tuhan jadi baik ya. Gitu, melayani kayak Bapak Gembala teman-teman, capek, bener salah-salah. Masalahnya kan mesti Bapaknya bilang, lihat aku ya, gitu. Ayo ini kan ngomong lagi. Diturunkan ini, ingat ya, diturunkan ya. Diturunkan ini. Nah setelah diturunkan begini nih, lalu dia bilang ini. Nah ini. Nah sekarang kita akan baca perikop supaya Anda ngerti awalnya ngomong itu, Anda langsung terima, langsung Anda sembuh. Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Sekarang tolong dibukakan agak, sebentar ini kan ada 3 toh. Matius, Markus, Lukas, paling pendek Lukas. Oh Markus saja ya. Oh Markus ini, tapi yang khusus ini panjang ya. Markus ini ceritanya dari Petrus. Petrus kurang pinter tapi sangar. Ya Markus itu ponakannya Petrus ya. Lukas itu dokter temannya Paulus. Nek Matius ini accounting, jelimet gitu accounting itu. Maka nanti kalau Anda belajar sejarah gereja, Anda kan kaget ya. Jadi beda. Yohanes itu sangar tuh, anak manja, anak kaya, orang kaya, anak bungsu, adiknya Yakobus. Ya, itu ya. Nanti kapan-kapan saya ceritakan siapa Yudas, ya siapa Thomas. Thomas itu arsitektur. Kalau Anda pergi ke Roma, ke Eropa sana, Anda akan lihat patungnya. Saya tidak apa-apa cerita ini sedikit ya. Harus dengar ya, harusnya. Nah, Thomas itu perancang ya, gambar. Dia sampai matinya di India itu saya ngerti itu. Dia nggambarin itu ya. Jadi tukang gambar ya, tukang gambar. Karena itu Thomas tidak gampang percaya ya, dia golongan arsitek. Oke. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Anda akan terkejut di sini. Ternyata Yakobus itu ngomong soal ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Ingat ya, selalu ada Farisi. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Menyertai siapa? Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi ingat, gak nyuruh orang dosa pandak bertobat pandak, harus dikuasai dengan kuasa Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh. Kalau di Markus 4 ya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyak orang. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang, banyak tempat di depan Yesus. Duh, mana gambar saya? Ya, oke. Lalu, saudara, sekarang kita masuk. Gak apa-apa. Kita langsung masuk aja. Oke, ayat 20 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini lihat dulu. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman yang sakit atau yang bawa? Yes. Karena itu tadi dikatakan kalau ada orang sakit, pergi ke orang aja yang lain. Saya nggak ngomong penatua nanti angel ya. Penatua angel, cariannya sulit penatua ya. Anda aja ya. Anda ini punya iman, karena nanti yang dilihat imanmu. Tepuk tangan buat hikmat ini dulu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Keluarkan lagi yang Yakobus tadi. Saudara akan terkejut, saudara. Saudara akan terkejut, jangan lagi berharap membatasi dia dosa, tidak dosa. Yang Yakobus ya, keluarkan yang Yakobus tadi, ayat yang Yakobus 5 tadi. Ingat ya saudara ya, ternyata kalau ketemu orang sakit sekarang gampang. Kau percaya sama Yesus, kau bawa orang ini ketemu Yesus, oleskan dalam nama Yesus. Kenapa kok pakai dalam nama Yesus? Karena Yakobus cerita untuk orang-orang yang nggak hidup zaman Yesus. Kalau ada Yesus waktu itu di sebelahmu, jangan didoakan, bawa ke dia. Tapi karena sudah nggak ada Yesus, Roh Kudus tapi menggantikan dalam hidup kita, kita percaya mengakui Yesus Tuhan,
maka kita bawa dia ke hadirat Tuhan dengan perantara namanya. Dia bilang, aku naik tapi namaku sudah terlanjur sakti di bawah kolong langit ini. Diabetes kalah sama namaku, semua kalah sama namaku, jadi ada rahasianya. Pakai nama. Supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Yesus. Karena engkau membawa dia ke arah Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi kau membawa orang ini ke dalam Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat iman kita. Ingat ya, jadi ini peristiwanya harus ada ngerti. Kalau Anda nggak ngerti, bingung. Kalau gini gampang nih kelihatannya ya. Oh gitu dah, aku dah, iya kamu. Anda aja, gampang mulai sekarang. Semua bisa mendoakan. Kenapa kok mulai sekarang? Karena pengertian ini jarang dikotbahkan. Hari ini semua bisa mendoakan dan pasti sembuh. Karena ternyata bukan dia, tapi bukan Anda, tapi Tuhan melihat Anda mengasihi orang lain dan orang itu disembuhkan Tuhan. Ingat ya, orang itu disembuhkan Tuhan. Dikatakan begini, ayo next ayat berikutnya, ayat 15. Ayat 15 ini penting. Dan doa yang lahir dari iman. Iman itu apa sih? Kepada Yesus. Iman. Dasarnya iman. Maksudnya apa? 4 orang itu ternyata bawa. Gini loh saudara. Dengerin saya. Ketika orang mau bawa orang ketemu Yesus. Itu beriman. Bukan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke hadirat Yesus. Tuhan, aku serahkan orang ini. Itu Tuhan langsung lihat. Wow. Lalu aku lihat kamu. Maka orang ini kusembuhkan. Musa itu selalu gitu, Musa itu. Tuhan, ojo lihat Israel, lihat aku pose. Mami-mami kan mesti ngerti ini. Tuhan ampuni anakku, lihat aku. Keren banget ini ya. Dan Tuhan akan membangunkan dia, menyembuhkan orang itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Anda diberkati Tuhan? Mulai sekarang, saudara sadar dulu saudara diampuni. Baru saudara bisa ngajari orang diampuni. Kalau Anda mau nekat baca Kisah Para Rasul ya, terakhir ya. Setelah saya ngomong itu ngomong darah tinggi. Kisah Para Rasul 10 ayat. Ini penting sekali. Sebentar saudara ya. Kisah Para Rasul 10 ayat, coba ayat 43 sih. Tentang dialah semua nabi bersaksi, dengerin saya. Kau baca Yesaya, kalau enggak kaitkan dengan Yesus, kau merasa berdosa. Kau baca Abraham, kok ingin kayanya. Tanda petik, laki-laki ingin selingkuhnya. Tapi kalau kau kaitkan dengan Yesus, dikatakan apa? Abraham dibenarkan karena belum ada hukum Taurat. Kadang-kadang saya bukakan rahasia sejarah tahun. Banyak pendeta masih bingung. Loh sebentar, Musa itu setelah Abraham. Abraham tidak ada hukum. Dia dibenarkan karena percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, Abraham dibenarkan karena iman. Walaupun Sarah sudah mati haid, aku percaya dia punya anak. Jadi iman itu bukan setelah Yesus. Tapi orang yang diperkenan pasti punya iman. Iman itu tanda, ini saudara. Iman itu nilai tukar surga. Kau mau ketemu Tuhan? Gak bisa, mana uangmu? Iman Tuhan, oke. Kamu mau doakan orang sakit, gak bisa sembuh kecuali kau punya iman. Tidak ada orang berkenan tanpa iman. Musa beda, gak bahas iman, hukum-hukum. Di sebelumnya Musa ada Abraham loh. Abraham itu sakti. Punya iman diperkenan sama Tuhan. Saya mau tanya, ini ngomong bahasa radikal boleh ya? Iman Abraham dosa terus enggak? Bolak-balik. Saudara. Karena itu Tuhan cuma bilang gini, apa kamu selingkuh itu agar membantumu gitu. Apa kamu enggak rela? Enggak, dia langsung. Karena kamu sempat percaya sama aku. Ku anggap sebagai kebenaran, saudara. Ayo saudara, kau pernah salah makan, saya tahu. Dari bentukmu kelihatan. Udah nggak usah gaya.
Tapi hari ini saya nggak boleh sama Tuhan ngadil-ngadil gitu. Lebih gampang mana yuk kamu ngadili mereka atau doakan mereka dan mereka diampuni dan mereka disembuhkan Tuhan. Kau akan bisa jadi langsing. Aminmu nggak enak, amin. Ini penting saudara. Saya udah ngelatih banyak orang nggak bisa kurus-kurus kalau kau nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau langsing. Kau harus bilang sama Tuhan. Minta Tuhan, minta akan diberi. Karena kau sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang ingetan, apa kamu, salah kok. Ingat dulu itu, sekarang aku sudah dibenarkan. Terakhir, kalau Anda ke Israel, Anda pernah sekolah di sana, atau Anda pernah belajar, kita lihat korban keselamatan itu gini. Orang bawa domba, oh aku habis jahat, habis bunuh, bawa domba. Loh, kenapa dombanya nggak bercacat? Karena nanti yang mau dilihat dombanya, bukan kamu. Pegang kepalanya, terus pisaunya bunuh. Yang enggak bercacat mati, aku enggak bercacat. Gitu ceritanya gitu. Tapi harus setiap tahun, karena dosamu terus-terusan. Gitu. Tapi ketika ketemu domba Allah namanya Yesus, kau bawa Yesus. Waktu Yesus mati, Tuhan lihat domba Allahnya itu. Jadi bukan lihat kamu, bukan lihat saya. Kalau Anda sempat pernah berbuat salah, Anda harus bilang, sorry ya, aku bawa domba Allah. Jadi Tuhan, kenapa kok Tuhan berkenan dengan kamu? Karena Tuhan lihat Yesusku, bukan lihat aku. Halo, beri tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Kau harus punya perasaan ini. Kau harus punya perasaan ini. Kalau kau nggak punya ekonomi baik, kau punya domba yang dilihat Tuhan. Kenapa masa depanmu pasti baik? Karena kau ada Yesus di dalam hidupmu. Tuhan lihat Yesus. Tuhan lihat anak. Nanti baca sendiri, saya tidak mau baca itu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17. Itu sakti banget. Ini saya ajarkan ekstrim. Ini sebenarnya bab 4, tapi saya loncat yang sedikit ya. Karena ini kok rasanya Tuhan suruh saya ngomong ini, ada yang melihat mungkin dimanapun Anda berada. 1 4 ayat 17 yang di belakang, tidak apa-apa deh, keluarkan. Bisa 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya akan tunjukkan ini, ayat ini keren banget. Cuma ini kalau nggak dibuka di versi kesehatan, Anda nggak dapat apa-apa. Saya langsung bawanya aja. Hari penghakiman itu tahu nggak sih? Jangan bilang-bilang hari penghakiman dulu. Hari penghakiman itu saya jelaskan, bahasa aslinya itu bema. Pernah lihat film Ben-Hur itu ya, ngasih mahkota kepada Ben-Hur itu di tempat kota itu namanya bema. Bema itu tempatnya motong leher tapi juga ngasih mahkota. Saudara itu anak Tuhan, ketemu Tuhan itu kangen. Jadi nggak usah takut hari penghakiman. Kepingin ketemu. Karena di saat itu ada yang dikasih mahkota, ada yang dihukum. Saudara yang dikasih mahkota. Jadi kalau bahas akhir zaman harus senang. Ketemu pacarnya kok enggak senang. Kecuali Anda habis selingkuh. Katakan sebelahmu, jangan selingkuh. Selingkuh dalam Tuhan itu apa sih? Mulai percaya yang lain selain Tuhan. Percaya kekuatannya, percaya obat, percaya kabar baik. Itu selingkuh. Katakan sebelahmu, jangan selingkuh. Dengar kabar ada vaksin, senang. Jangan. Senang karena Yesus. Karena apa? New normal itu versi Alkitab dia tahu. New normal itu. Itu Alkitab banget. 1000 bunuh sebelahku. Ada COVID di sebelah kiriku. Aku enggak kena. Dia di sebelah kananku. Kok tahu? Sudah 10.000 mati itu. Dia sedang di kanan. Tapi kenapa enggak kena Anda? Karena Anda bilang begini. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. COVID-nya masih ada enggak? Ada. Tapi kau juga punya Tuhan. Tuhan mengendalikan alam. Saya punya seri khotbah namanya Tuhan mengendalikan alam. Maut banget. Dia bilang sama badai, diam kamu. Ya bos, gitu saudara. Ikan-ikan masuk jalannya dia. Kalau enggak tak hapus spesiesmu. Gitu. Oke bos. Saudara, ini serius. Itu seri khotbah. Seri khotbah tentang Tuhan mampu mengendalikan alam. Sekarang COVID itu termasuk bagian dari alam. Kalau kirimu ada COVID, jangan didoakan supaya hilang itu. Dikatakan dia ada di sebelah kirimu membunuh 1000, dia ada di sebelah kananmu,
Tapi kamu nggak kelihatan karena ada yang lebih besar daripada COVID. Karena di kirimu ada Tuhan, di kananmu ada Tuhan. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tuhan nggak tertarik merubah kondisimu. Tuhan tertarik merubah hidupmu lebih dahsyat. Dikatakan dia kota perlindungan itu bukan dikalahkan COVID-nya, tapi kok dilindungi oleh Tuhan. Saya berdoa, Anda yang menonton, Anda yang di sini, bukan cuma Anda. Karena Nuh diperkenan, mantunya diselamatkan. Kalau yang di sini ada yang percaya, mertuamu diselamatkan. Ini serius banget. Ini janji banget. Sebelum ada hukum Allah, Nuh diperkenan dan mantunya diselamatkan. Kalau sekarang apalagi Anda yang diperdamaikan kata Paulus, pasti dilindungi. Ya, oke, sekarang kita masuk materi saya, keluarkan. Saya akan bahas soal darah tinggi, karena darah tinggi ini ngeri. Kalau dibahas tanpa kuasa Tuhan dari awal, Anda hanya terintimidasi. Waduh, salah, waduh. Apa yang saya ceritakan ini bukan untuk ditakutkan, tapi untuk waspada karena pasti sembuh. Ini hanyalah cara untuk yakin sembuh. Yakin sembuh, baru belajar ini. Yakin punya mobil, yakin diajak papanya ke dealer beli mobil, baru nanti mampir pom bensin. Karena itu tadi yang saya khotbahkan tadi, ini kesembuhan dulu. Anda yakin dulu, yang olahraga-olahraga harus percaya, pasti langsing. Jok sampai ada teman, lihat modelmu sampai akhir zaman nggak bisa. Jangan percaya itu. Hidupmu karena bukan intimidasi orang lain. Hidupmu didefinisi oleh kuasa Tuhan. Percayamu merubah, ini serius banget. Saya udah lihat banyak perkara. Orang hebat nggak bisa sembuh, ada orang biasa bisa sembuh. Kenapa? Selalu rasanya salah. Nggak boleh ada perasaan itu, saudara. Pak, aku ini dosa. Pesta. Pak, tapi aku ini janjian baru. Itu versinya Tuhan. Yang takut kamu berbuat salah lagi, itu biasanya kakak sulung. Ojo dek salah lagi. Sing memberi nggak bingung. Saya ngasih anak saya macam-macam, satpamnya bingung. Pak, nanti nggak manja. Mau sama manja lah anakku sih, kok bingungnya kamu. Bingung ya kamu itu, tak pecat kamu, kapok kamu. Kaya kamu itu. Jadi yang penting itu jadi anak. Karena kemurahan Tuhan. Nanti baca sendiri Roma ya. Anugerah kebenaran. Jadi kamu sembuh bukan karena makan sehat. Makan sehat karena sudah pasti sembuh. Roma 5 ayat 17. Anugerah kebenaran. Anugerah itu tahu nggak sih? Kalau ada orang bilang, tak kasih mobil Ferrari ya. Karena kamu baik. Bukan itu. Karena kamu salah dikasih, itu anugerah. Dan orang pasti iri. Iri. Ya, oke, kita masuk darah tinggi. Anda belajar ya, siap? Oke. Loh, kok langsung ini? Anda keluarin materi setelah ini, masih ada ini? Terus ya, oke. Oke aja, coba next lagi. Oke, teruskan aja. Ya, ini nih, sebentar. Dibukanya bukan di PowerPoint? Di PowerPoint? Coba next lagi. Next satu-satu aja ya. Ini saya hanya jelaskan ini loh saudara. Nanti materinya ini kan nggak bisa ngomong soal darah tinggi aja. Karena darah tinggi itu hubungannya sama kolesterol, stroke, jantung. Nanti Anda lihat free di semua ada olahraganya, jusnya, nutrisinya. Coba next aja lagi, nggak ada. Nggak bisa, nggak apa. Next, langsung aja. Nah, next, nggak apa-apa, next, bener ini. Ini tadi yang saya khotbahkan tadi dulu, ada hikmah. Boleh pakai iman aja ya. 2 Timotius mengatakan apa? Dari bayi kamu sudah tahu kitab suci, di mana memberi kamu hikmat. Katakan hikmat. Memberi keselamatan lewat iman. Jadi ada 2 ya, iman dan hikmat. Oke ya. Next. Ya, Anda lihat ini terang. Jadi kalau Anda masuk masuk ruangan, next. Gelap toh. Kalau Anda lihat di saudara ada matahari, Anda masuk ruangan gelap toh. Apakah matahari masih ada? Masih. Ingat ya. Jadi waktu kau dalam lembaga kelamaan, Tuhan masih ada. Catat itu baik-baik. Lalu, ini buka, nextnya tunggu saya, ini buka jendela 1. Waktu engkau buka jendela, kau dapat lihat matahari atau kau menciptakan matahari? Nah ini penting saudara ya. Iman melihat sesuatu yang enggak ada.
tindakannya apa? Buka jendela, bukan menciptakan matahari. Untuk melihat di balik ruang gelap itu. Kalau sekarang kau dalam lembaga kelaman, kau percaya diabetesmu sembuh? Itu iman. Loh Pak, laporannya masih jelek. Enggak, besok enggak. Halo, anakmu masih kecil. Anakmu tanya, kapan aku jenggoten? Nanti. Sabar ya, saya emosi kadang-kadang. Lihat pasien tuh. Kapan saya pulang? Sabar mau. Enggak kangen saya tak kamu. Sabar. Nah, buka lagi. Next. Nah, lihat nih. Jadi semakin berjalan, semakin, nanti ada baca kusta. Kusta itu sembuhnya bukan waktu disembuhkan. Waktu dia berjalan, di antara perjalanan itu dia sembuh. Saudara, ini ada perkataan firman Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda disembuhkan Tuhan. Setia, kalau kamu nggak jemu-jemu berbuat baik. Kalau Bapak Gembala dari Surabaya, saya dari Papua, kita sama-sama ke Jakarta, dia sampai duluan. Tapi saya pasti sampai. Cuma saya startnya sama beliau beda. Tapi pasti sampai karena jurumudi kita sama. Yesus namanya. Yang penting itu itunya tadi. Kan dari tadi saya ngomong Yesus dulu. Ya, next. Itu iman ya. Ini enggak bahas iman, kita bahas hikmat. Anda lihat ya. Hikmat merubah Anda. Jadi yang saya ajarkan merubah Anda. Pola makan Anda berubah. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara makanmu salah, cara kerjamu salah, itu dirubah sama hikmat. Tapi berubah jadi baik, enggak tambah kaya, benar enggak? Berubah jadi baik, enggak tambah sukses. Butuh iman, percaya, masa depanku baik. Iman merubah kondisimu. Doa dengan iman merubah engkau sembuh. Tapi kenapa sakit lagi? Makanya masih salah. Jadi butuh hikmat. Ini gratis kalau saya bagikan ke anak saya. Tapi kenapa anak saya nggak bisa main? Butuh hikmat untuk belajar menggunakannya. Jadi hikmat itu untuk menikmatinya. Ngerti ya? Punya blender gratis. Kok nggak ada jus ya? Pencetannya sebelah mana yo? Sakno orang ini. Nggak kurang iman tapi kurang pinter, saudara. Saya lihat pasien saya. Gitu. Jeroan, enggak apa-apa. Sakno orang ini. Nggak pinter. Yang tersinggung katakan amin. Bawa mobil, wah, Mercy, bensin. Mumpung solar gratis, Pak. Solar enggak boleh, enggak apa-apa. Mumpung gratis kok. Kata iki soge tapi goblok. Repot gitu. Repot ya, anak Tuhan itu kaya-kaya, diberkati Tuhan, tapi kurang pinter. Tapi yang di sini pinter ya dah ya. Kan di rumah ya. Nek sing di rumah enggak dibilang ya dipateni nih linginya ya. Oke. Aku menjawab kalau engkau makan, engkau minum atau sesuatu yang lain. Lihat, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau makan jeruk, kau harus tahu ada pencipta jeruk di situ. Kalau kau mau minum jus, kau harus tahu bukan kekuatanku. Kenapa? Kamu cuma mencet. Pencipta blendernya bukan kamu. Buahnya bukan dari kamu. Kalau mau pakai masker, melakukan sesuatu yang lain, pakai masker. Next, coba next lagi. Ini ayatnya lebih keren yang ini bawah nih. Aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu apa yang kamu makan. Makan apa Pak untuk jus diabetes, untuk darah tinggi, gak usah bingung. Jangan khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Pakai masker, jaga jarak, jangan bingung. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Anda harus hidup dulu, baru bisa pakai masker. Yang mengerti katakan amin. Kalau maskernya gerak, horor bro. Saya ngomong sama pasien, Bu, nanti ya ibu kalau sudah pulang, makan boleh bebas tapi diatur. Kok nggak jawab? Mati saudara. Percuma saya ngajari ilmu, mati. Nah saudara hidup, ya percuma kalau nggak punya ilmu, pasti mati lagi. Jadi hidup dari Tuhan. Bebas dari COVID-19 karena Tuhan. Karena pasti bebas, jaga jarak. Saya suka lihat gereja, Anda lihat. Berusaha menjaga, berusaha mensterilkan sesuatu. Bukan karena takut tertular, karena pasti tidak kena. Anda melakukan prosedur itu. Makan, karena sudah pasti hidup. Sekolah, karena pasti lulus. Pasti punya jodoh. Yang amin kok mertuai, bingung saya. Oke ya. Oke, kita masuk materi ini terakhir. Ini cuma 15 menit. Ya. Saya mau ke Semarang, saya mau ke Jogja, mau ke Malang ya, habis ini ke Malang dulu.
Agustus baru nanti ada khotbah di Semarang. Di grupnya Anda ya di Semarang. Oke, ini darah tinggi Anda lihat ya, merah, kuning, hijau. Orang Indonesia itu ya mungkin enggak semua ya. Jadi mumpung kuning gas saing. Yang tersinggung katakan amin. Harusnya teorinya gini, kuningnya rem, mumpung sebelum merah bro, rem, gitu. Kita enggak, mumpung belum merah, gaspol, bang, lo merah, kan gitu tak ya. Jadi gini, Anda ngerti itu ya. Jadi tolong, ini tak bikin kayak lampu biar Anda sadar ya. Kalau tekanannya di atas 140, Anda berhenti dulu. Beberapa makanan harus berhenti. Kalau kuning dikurangin, kalau hijau dalam batas normal. Oke ya. Nah, Anda lihat jantung Anda itu tekanannya 80 sama 120. Ada orang keamanan bilang, "Pak, kamu di atas kecepatan rata-rata, kita berhentikan di jalan tol." Loh, kenapa sih, Pak? Kenapa sih? Kan terserah saya. Loh, nanti kamu mati. Kalau jalan 60, ngerem itu cicit, gopet. Tapi kalau 120, plek, masuk surga. Kalau Kristen, kalau enggak mati saudara. Oh gitu ya? Iya, jadi saya ini baik. Pinter kamu? Enggak sih. Loh, maksudnya apa? Yang menciptakan 120 itu pabrik kok, bukan saya kok. Saya cuma ngajari. Nah, medis itu ngajari saudara. Tekananmu tolong jangan lebih dari 120. Loh, kamu pinter? Enggak sih. Pencipta jantungnya Tuhan Yesus kok. Saya kasih ilmunya dulu Alkitabiahnya supaya Anda ngerti ya. Waktu saya bilang sama Anda, tekananmu jangan di atas 120. Saya pinter, tapi saya bukan pencipta jantung. Loh Pak, terlanjur 200. Wah, mati. Didoakan enggak bisa? Enggak bisa. Tapi tak kasih jalan ya. Cari penciptanya ini, maka pembuluh darahmu baru. Yang mengerti katakan amin. Ini jalan keluar. Jalan keluar. Biasanya kalau teknisi rusak, busimu rusak ya bro, enggak bisa dirubah, enggak bisa. Di akal-akal enggak bisa. Ya apa? Tak tunjukin ya toko beli yo, bayar dewi. Tapi kita ketemu Yesus pemiliknya. Yang mengerti katakan amin. Kau harus ngerti ini. Kau kalau enggak ngerti ini, kau akan ketemu dalam batasan-batasan syafat. Kami ini jagonya ahli, ya. Tidak bisa sembuh. Nah, itu kan ahli Farisi gitu. Tidak bisa sembuh. Sudah rusak selmu. Tidak bisa sembuh. Medis stadium 4. Itu kami jagonya. Karena kami pinter, tapi kami bukan pencipta. Jadi kami hanya bisa jangan. Tapi kalau Yesus bilang, udahlah wis ya. Jangan salah lagi ya, tak tukar yang baru. Okay? Hidupmu sudah baru. Yang mengerti katakan amin. Bukan cuma cara bicaramu, tapi organmu dalam nama Yesus baru. Karena dia pencipta dunia. Kalau Anda tidak pernah dengar dia pencipta dunia, jangan percaya. Tapi dia menciptakan dunia. Jadi dia menciptakan jantungmu baru. Oke ya, Anda lihat ini, tekanan ini, kita akan mulai masuk, 10 menit lagi kita akan selesai. Next. Oke. Komplikasi, next yang pertama. Penyakit arteri perifer. Jadi ini saya tunjuk medisnya ya. Kalau Anda kena darah tinggi sering kram, sering kesemutan. Next. Gelembung. Jadi pembuluh darah biru-biru ini bergelembung. Lalu Anda kaget, kayak Imam Eli. Imam Eli itu ya sudah salah makan lemak kan lama. Ya atau dalam Alkitab kan begitu dia, salah makan. Lalu tiba-tiba, anakku mana? Pinehas dan Hofni mati. Mati. Kenapa? Pecah aneurismenya. Oh, saya belum pernah khotbah yang lalu tentang forensik ya. Bahas mayatnya Imam Eli ya, dibahas ya. Data ada itu, data-datanya lengkap ya dibahas. Kenapa ya? Jatuh kok patah tulang, lu aneh. Coba saudara kalau nggak percaya, coba praktek sekarang jatuh ke dirimu. Nggak ada. Paling kalau Anda kepreset ya, gebuk, aduh, abu. Nggak ada. Lu klotak, nggak ada. Tapi ada yang terjadi, ada osteoporosis. Kenapa Imam Eli patahnya leher keempat? Nah, nanti dibahas tuh ada tuh. Ada forensiknya, bagus banget ya. Kenapa? Karena banyak yang bata, digip nggak mati. Jadi yang mati pasti yang ketujuh, misalnya begitu ya. Nanti ada ilmunya itu. Jadi Tuhan kasih hikmat, Tuhan nggak pernah salah. Tapi dia enggak ada Yesus waktu itu, sorry. Kita sekarang ada Yesus. Kita pernah salah, kita diampuni oleh Tuhan Yesus.
Imam Eli iri, kapok kamu ya, salah lahir dia ya, enak ya. Cuma zaman dia enak, nggak ada COVID ya toh. Kita ada COVID. Gagal jantung ini penting. Jadi jantungmu gagal karena darah ke jantungmu nggak dapat, disebut gagal jantung. Next, serangan jantung, beda lagi, jantungnya diserang. Next, gangguan seks, next, gangguan ginjal. Oke, ini komplikasi kami biasanya kalau kami pakai standar medis langsung ini. Sorry, kamu kena ini. Ingat ya. Tapi ini kabar baiknya sudah ditanggung. Habis ini saudara ada perjamuan kudus kan? Tidak ada. Ada. Anda harus serius banget. Dikatakan begini, saya punya khotbah seri yang keempat tentang ini. Khusus ini aja bahas kenapa kita harus sering ini. Kalau kamu belajar Abraham, ingat apa? Abraham. Ingat Yosua, ingat semangat. Supaya ingat Yesus bagaimana caranya? Gak ada cara lain kecuali ini. Karena kalau pegang roti, gak mungkin toh. Ingat toko, kan gak mungkin. Karena kita ngomong, ini tubuh Yesus gitu. Ngerti ya? Makanya dia bilang, ingatlah aku dengan cara ini. Wah keren banget. Ini nanti kita akan bahas itu. Tapi ini sekarang ingat. Ini selalu Anda ingat ini. Tapi sekarang Anda harus ingat Yesus dulu. Karena itu yang merubah penyakitmu sembuh total. Nanti saya jelaskan ini, supaya kenapa kau harus belajar ini hari ini. Kau mengasihi orang lain yang darah tinggi. Next. Anda lihat ini kasusnya. Nextnya nunggu saya ya, yang ini ya. Anda lihat ya, normal, darah tinggi, stroke. Kalau normal itu kan pipanya lubang merah itu. Ya, isinya darah. Next, saya umpamakan sama ini. Loh, ini loh. Lancar airnya ya. Lancar air. Jadi lubangnya tambah kecil. Saya umpamakan dengan apa? Next. Nah, pipanya dipencet, otomatis bunyinya gitu. Kecepatan darahnya jadi disebut darah tinggi. Mulai paham ya? Pak, saya nggak mau darah tinggi, Pak, saya mau stroke. Ayo tak ajarin ya. Loh, ini kalau nggak khotbah itu begini ngajarnya ya. Anda lihat stroke itu, next. Nah, kesumbat ditambahi stres, darahnya jalan-jalan darah beku. Next, full nutup. Saya umpamakan dengan next, pipanya tersumbat penuh nggak jalan. Kalau ini nggak dapat stroke, kalau jantung nggak dapat serangan jantung dan gagal jantung. Kaki nggak dapat kram, rambut nggak dapat rontok. Anda mulai ngerti maksud saya ya? Jadi apa yang Anda makan jeruk nggak ada gunanya kalau nggak jalan ke kepala. Bagaimana supaya jalan? Jalan rayanya harus mulus. Nah saya pernah ngomong dulu waktu sekolah, Tuhan kok nggak profesional, Tuhan ciptakan yang keren yang nggak bisa tersumbat ya apa? Yang licin kayak teflon gitu. Nah, ya terus begitu buka anatomi, malu saudara. Namanya dalamnya itu namanya teflon. Jadi apapun yang saya ngerti kayak Adam, ini namanya melon. Pinter tau aku Tuhan, oh, kamu tidur tak sisipi nama melon kok gaya kamu. Jadi kekhawatiran saya dijawab Tuhan sendiri namanya teflon. Intima, licinnya kayak teflon. Waktu Tuhan bilang kulihat baik adanya, nggak ada salahnya. Sudah melewati isu kontrol. Lalu pulang-pulang, adik saya ngerusak teflonnya mami. Goreng telur lengket. Tuhan bilang seperti itu terjadinya. Saya buka lagi fisiologi benar. Karena darah tinggi itu merobek pembuluh darah. Sehingga kolesterolnya lengket. Itu konsepnya. Oke, sekarang kita lihat. Minum manis malam hari menggores pembuluh darahmu. Minum kopi malam hari. Kalau Anda minum kopi atau manis siang, katakan siang. Lupa terlanjur Pak, ketemu Bapak. Enggak, yang lalu biarlah berlalu kata Tuhan. Ada masa depan yang baik. Serius itu memang. Memang begitu. Ini kadang-kadang orang bingung. Diampuni. Iya memang diampuni. Orang bilang, kok enak ikut Yesus? Nah ya ikut toh. Saya ketemu teman-teman berubah semua gara-garanya itu. Agama-agama pindah langsung. Kok enak lah yuk? Enak. Lu tak lihat loh, yuk kamu tuh modelnya gak jelas. Kok enak kamu? Enak. Jadi jelas akhirnya. Serius saudara. Banyak orang pindah jangan karena itu saudara. Saudara jangan nakut-nakuti mereka. Gak gampang ikut Tuhan. Enggak gampang. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu. Kamu mau dapat mahkota. Penjahatnya sebelah Yesus gak doa malah masuk surga kok.
Kenapa dicatat? Supaya banyak penjahat bertobat hari ini. Kalau engkau dengar hari ini kau harus bertobat. Masuk kamu. Tapi sorry, dudukmu sebelah mana? Ayo pelayanan. Next. Nah, Anda lihat ya. Anda lihat ini tipe darah kalau lancar. Next. Jalannya mulus. Tapi kalau darah tinggi dia natap-natap kanan dan kiri. Next. Tak 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 tak. Jadi robek pembuluh darahnya. Akhirnya salah makan, lengket. Makan terang bulan sedikit, lengket. Didoa tambah lengket, saudara. Kecuali saudara jangan doakan terang bulannya. Tuhan ganti pembuluh darahku baru. Begitu, Anda ini salah fokus. Yang didoakan kok bahan makanannya. Wong mobil bosok kok bensinnya didoakan. Percuma saudara. Badannya diganti yang baru sama Tuhan. Minta ciptaan baru. Nggak usah ngimpi-ngimpi rapture baru badanmu. Sekarang loh Tuhan kasih baru. Supaya banyak orang masuk rapture. Kenapa? Kalau kau jadi saksi, banyak orang juga diselamatkan. Next, ini lancar. Next, ini darah tinggi. Ngerti ya maksudnya saudara ya? Oke, sekarang kita bahas. Next, faktor resiko tekanan darah tinggi. Next, kalau ada yang kena, pasti kena anaknya. Itu kami ya, hukum. Dan mau tahu gennya berapa jumlahnya? Kalau 100%? 1%. Oh alah, iya. Karena itu Pak Petrus kasih pengharapan. Jangan ikuti cara hidupnya nenek moyangmu. Karena gaya hidup itu merubah penyakit dan kesembuhan total. Kalau kami tidak yakin pasien itu berubah, kami opname. Karena dalam opname, maka cara makannya saya yang ngatur. Kok sembuh ke dokter? Iya, yang ngatur rumah sakit kok. Tidur? Tidak mau. Tidur. Gampang saudara. Mau apa saudara? Ayo. Mau apa? Ayo makan. Pagi, siang, malam. Harus makan. Enggak mungkin rumah sakit bilang, Cik sorry Cik berasnya habis. Enggak mungkin itu. Di rumah sakit pasti teratur. Penyembah-penyembah dengarkan aku. Kau harus hidupmu teratur. Tuhan biarkan Mordekai. Kami ini Mordekai mendidik Esther supaya jadi raja. Kami cuma Mordekai. Yang hebat Tuhannya Esther. Tuhanmu yang hebat. Amin. Kami hanya mendidik saudara. Supaya cita-cita Tuhan atas hidupmu terjadi. Next. Cuma 1% ya. Ya enggak pernah olahraga lah. Katakan sebelahmu, olahraga. Next. Ya dietnya salah ya. Pokoknya cuma 2 aja ya. Tolong, oh jamnya habis mungkin ya, bunyi. Enggak ya? Nah, jeroan aja sama tolong jangan makan margarin, cuma 2 itu aja. Jadi kalau beli terang bulan harus pakai butter. Cuma sorry, butter 100.000, margarin itu 30.000. Tidak ada murah meriah selamat masuk surga itu enggak ada saudara ya. Bayar aja untuk kemuliaan tubuh kita demi baik. Ya amin ya. Minta butter. Minta butter ya. Saya pernah pergi ke satu desa enggak ada butter. Butter Pak, butter itu apa Pak? Duh enggak ngerti. Ya udah itu aja tapi dikit ya. Tis gitu aja ya. Iya. Plok loh. Waktu saya bilang loh dia bilang kurang ya. Kamu jangan ngejak saya mati bro. Paham ya? Hati-hati. Next. High level. Ya stres. Oke. Pernah saya jelaskan toh. Stres itu bukan nyumbat tapi nutup. Kalau Anda marah-marah pembuluh darahnya nutup. Jadi enggak usah nunggu salah makan. Orang stres enggak bisa lepas penyakitnya. Nah itu. Jemaat-jemaat jangan bikin stres gembalamu. Cerai lapor, nek bagian enggak lapor. Terus ya kalau 10 sakit, 10 sembuh, tolong lapor 10-10-nya. 1 tok sing lapor biasanya. Jadi pendetamu sik doano sing 9 seneng-seneng sik didoano terus ae. Kenapa kamu stres? Itu Tuhan jemaat, itu loh enak-enak itu. Oh. Maling kundang itu. Next. Nah, ini diikuti oleh penyakit lain. Ya, next. Ya, ini kelebihan berat badan. Ya, sebenarnya gini, ngomong soal kelebihan berat badan. Anda kemungkinan untuk turun itu kan sulit secara medis. Karena Anda pernah salah. Masalahnya hari ini Anda dengar bahwa kesalahanmu dihapus.
terima itu dulu. Saya kalau ngajar orang-orang fitness, saya cuma bilang, Pak saya udah, ayo bisa ini. Ya, loh Pak ada yang pernah gagal? Ada, tapi yang berhasil lebih banyak. Kenapa gagal? Karena bahas-bahas yang lama. Jadi nggak usah, wis yang di depan aja mulai, bisa. Loh kenapa bisa? Soalnya kamu masih hidup. Karena hidup lebih penting daripada diet. Ya kan saya cerita toh, wis mati, cik diet yo, gak jawab ya, mati soalnya. Jadi yang penting kalau Anda masih hidup, Tuhan masih kasih kemurahan. Dan kemurahannya yang sering kamu nyanyikan, kemurahan itu membuat engkau layak mendapat sesuatu. Jadi maksudnya apa? Nah kalau kamu masih hidup sekarang, kau dengar dimanapun kau berada, kau masih punya kesempatan sebesar itu. Ini yang paling penting. Jadi saya sekarang kalau ngajar pasien, saya kasih kesempatannya. Daripada saya ngasih peluang gagalnya. Karena apa? Saya nggak mau dipakai oleh yang bukan namanya Tuhan Yesus. Karena kalau saya dari Tuhan yang saya ucapkan itu yang baik-baik, gampang ini. Beda, beberapa teman bilang, gampang nih Cik, tak tanya, gampang tak? Enggak sih, mati. Nah itu, bocok itu. Saya enggak gampang karena saya punya dasar. Tuhan bisa memberkati dia. Beda dasar ya. Oke, next, terakhir. Ini makanan yang dihindarin aja mungkin. Ya ini aja, tolong, sorry. Ini tetap harus tidak disarankan. Jadi kalau Anda makan ke soto, ya soto di Majen Sungkono, ujung sebelah kiri ada soto bakwan itu. Ya jangan dijelaskan, direkam ini. Ya, wah Anda ini endorse nanti. Yang punya tadi, iya tak? Yang punya tak? Saya udah bilang di Embong Malang ada soto, ada rawon genderuwo, malah enggak, setan dulu. Genderuwo. Nah, intinya saudara tahu ya. Saudara tahu ya. Tolong kalau Anda mau makan soto dagingnya murni silakan, sekali-sekali silakan. Saya enggak terlalu itu ekstrim karena tidak boleh ada orang yang menghukum kau dengan makanan. Tapi kau harus bijak. Ditimbang lagi karena hikmat itu untuk membedakan perkara. Menimbang ya, ditimbang-timbang, aku makan ini apa ya, gitu ya, ditimbang-timbang, oke ya, next. Nah, dagingnya ini oke, silakan, walaupun punya resiko. Pak sekali-sekali beresiko bersama Tuhan, ya wis terserah. Jadi sorry ya, dagingnya saja ada resiko. Kalau ya ini jangan dimakan, ini kanebo ini ya. Kanebo dimakan saudara, sepon kok dimakan, ya nggak usah. Telur itu boleh. Pak, telur kolesterol tidak. Ya, udah ya. Kayak gitu kurang lebih. Jangan sering-sering, tapi Anda boleh pilih ya. Anda boleh pilih yang kira-kira kan, oh ini kaldunya bening gitu ya. Oh yang sebelah sana itu lebih bagus, lebih ya, cari. Pertimbangkan pakai hikmat. Ada pilihan soto daging. Yang ini memang rasanya nggak seperti ini enaknya, turun grade-nya 2, tapi lebih resikonya turun. Mulai pinter seperti itu saudara ya. Oke, next. Ini yang tadi saya katakan, butter boleh. Pak, margarin bagaimana? Secukupnya. Tapi hindarin kalau Anda nggak dari jajan. Contoh, di rumah goreng pakai margarin. Ngapain? Jaga-jaga di luar ada margarinnya. Supaya yang dari luar itu cukup, tidak melebihi batas. Mulai mengerti maksud saya? Sudah ngerti. Nanti mau minum manis, tolong yang sekarang minum air putih, supaya waktu minum es teh manis, nggak berlebihan. Mulai paham saudara maksud saya? Jadi pakai hikmat, nggak pakai iman lagi. Iman untuk menyembuhkan engkau, merubah organmu jadi baru. Butuh hikmat untuk merawatnya. Mulai paham ini ya saudaranya? Oke, next. Sebelah kiri, ini kiri ya. Roti tar silakan. Ya, saya masih ada di rumah berapa? Saya habis ulang tahun kemarin ya. Serius, jadi saya dikasih orang terus-terusan nih. Ya cuma tak foto-foto aja, sedikit aja. Apa rasanya yo? Strawberry sih. Nah, biar nggak tersinggung ya. Nah kalau tak makan semua, stroke saya. Khotbah sama begini saudara. Khotbah sama begini saudara. Nggak mau saya. Tak bagi-bagi no. Siapa mau stroke gitu saudara. Duh. Ya dibagi no saudara. Nah saudara kalau terima tolong sedikit aja. Ganti, alirkan ya. Nah, donat boleh 1. Jangan 1 dus, 1. Karena itu ya saya pernah nih, kadang-kadang memang perasaan tuh ngeri saudara.
Saya pergi ke counter di TP, Pak, enggak sekalian nambah sedikit loh Pak, 20.000 dapat 2 dos. Nah, dengan segala tipu dayanya. Karena setan enggak bisa ngelarang kamu ke gereja, COVID nekat. Jadi bagaimana supaya enggak bisa datang? Bikin stroke saja. Karena stroke itu kepingin enggak cukup. Mulai paham maksud saya? Jadi hati-hati ya dengan jebakan ini. Dia memang kok enggak selingkuh, tapi kok dibikin marah sama istrimu. Mungkin kau nggak mencuri, tapi kamu dibikin pelit. Hati-hati dengan jebakan ini, sehingga kau punya hikmat untuk membedakannya. Ya, ini ya. Jadi kau harus ngerti ini. Jadi saya pikir gini, setan itu bisa memasukin siapapun, sistem apapun. Sistem diskon bisa kau belikan untuk kau bagikan masyarakat lebih banyak. Itu diskon dipakai Tuhan untuk berkati orang lebih banyak. Tapi diskon kalau untuk menghancurkan bait sucimu, hati-hati. Saya udah bilang, itu makanan kaleng, kalau penyok berarti ada bakterinya. Lupa, kalau penyok beli 2 dapat 3 Pak. Nah ini, kan repot ini. Ibu-ibu ini bahaya ya. Oreo boleh, ya boleh. Tapi jangan terlalu, ya karena yang operasional kan suka Oreo. Daripada dilarang matiin ya. Keripik kentang silakan, jangan banyak. Itu aja kok, gampang ya. Nah, jusnya sekarang dicatat aja, atau Anda lihat di YouTube saya tadi namanya Darah Tinggi Yohanes Sunardi TV. Tapi saya jelaskan saja sekarang, belimbing, catat ya, belimbing, enggak belimbing buah aja. Kedua mentimun, belimbing sama mentimun di blender, diminum setiap sore. Pak, kalau yang normal nanti apakah tekan darahnya drop? Enggak, dia jaga. Terus semangka kuning, kenapa semangka kuning? Semangka merah bisa, tapi semangka kuning gulanya tidak terlalu banyak. Itu dari saya ya. Lalu alpukat yang terbaik, kalau ada musim alpukat tolong beli, jangan di jus, buka aja itu isinya, terus nanti kasih madu sedikit dikerok di situ. Nah, alpukat itu yang akan bikin Anda HDL-nya naik, darah tinggi Anda turun. Yang terakhir ingat bawang putih 1 siung aja, dipotong kecil-kecil diminum setelah makan siang. Saudara diberkati Tuhan. Ini bukan seminar, ini kesembuhan. Jadi saya akan doakan Anda. Semua dimanapun Anda berada, percaya Yesus hapus dosamu. Dan tidak boleh ada yang mengintimidasi engkau. Definisi hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dia yang sudah mati buat kamu, dia bilang dosamu sudah diampuni. Yang bayarin kamu, sudah bilang kamu sudah bebas. Hari ini saya akan berdoa, siap-siap terima organ baru, dimanapun Anda berada. Dan saya percaya, satu orang percaya, saudaranya disembuhkan Tuhan. Orang tuanya disembuhkan Tuhan, bahkan anak-anak yang cacat disembuhkan Tuhan. Barusan saja saya menerima kabar. Ada, maksud saya kabar dari surga. Tuhan ngomong sama saya, di ruangan ini saja loh. Ada yang lututnya sakit itu disembuhkan Tuhan. 2 ibu-ibu. Itu gampang banget. Dulu saya nggak pernah bisa dengar ini, aneh. Sampai ini di mana-mana, di Cirebon. Jadi gampang. Karena apa? Saya mulai nggak menghakimin orang. Saya mau mulai bilang Yesus. Waktu saya mulai bilang Yesus, Yesus menunjukkan masa depan orang itu kepada saya. Karena saya sudah mulai menunjukkan Yesus terus, saya mulai nggak menunjukkan sesuatu. Rasul Paulus bilang, aku nggak tertarik sama kamu apapun, aku lebih tertarik Yesus yang di dalam hidupmu itu. Dan waktu saya mulai konsentrasi namanya Yesus, Tuhan titipkan banyak masa depan baik dalam saya. Bahkan ada yang pekerjaannya mulai goyang, Tuhan akan kasih pekerjaan baru. Ada 2 orang yang kontrakan rumahnya akan dapat rumah. Anda percaya Roh Kudus, percaya mujizat. Ada orang ibu-ibu yang khawatir akan masa depan anaknya. Orang ini tidak punya beban lain selain anaknya sekarang. Tuhan bilang, katakan sama ibu ini, ada di TV, ada 1 yang di tempat ini. Saya mau nangis, saudara. Kalau ketemu Tuhan itu tidak tahan. Jadi Tuhan bilang, ada seorang ibu di tempat ini, yang kayak ibu kehilangan anaknya zaman Salomo itu. Dan Tuhan akan kembalikan, anakmu akan kembali. Anaknya masih ada, tapi dia nggak punya hak ngatur anaknya lagi. Dan Tuhan bilang, kau akan punya kuasa. 2 orang diabetes disembuhkan Tuhan hari ini. Kau harus percaya itu. Hanya percaya saja.
Ada yang anaknya lagi sakit. Ada yang orang tuanya juga sakit. Dan Tuhan sembuhkan. Konatora takasimatonara. Toka narutuara. Tuhan bilang aku dengan gereja ini. Tuhan bilang tentang gereja ini, dengarkan. Semua yang dalam staf-staf direksi semua dengarkan. Tuhan bilang, Tuhan pernah bilang katanya, aku pernah bilang dengan aku ini, di ibadah yang sama ini. Ini Tuhan pengulangan kedua, karena masih ada yang belum percaya. Tuhan bilang, ada arah dari timur, bukan dari gereja, bukan dari anak Tuhan. Tuhan akan pakai seseorang dari timur, untuk meluruskan jalan itu. Aku lihat satu bangunan permanen, sendiri, rumah, bagus banget. Di bawahnya tempat parkir luas. Ibadah di lantai 2. Tokato matona, rataka sinor. Tuhan minta aku untuk memberkati gembala. Tuhan, gembala dengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang umurmu akan panjang. Kau tidak ada banyak yang kau inginkan, tapi kau kesampingkan hanya untuk gereja ini. Tuhan bilang kau sempat kehilangan banyak hak untuk tempat ini. Tapi Tuhan akan kasih engkau sesuatu kemuliaan. Maafkan orang-orang dekatmu yang menekan kamu. Bahkan anggota di tempat ini yang sempat lupa kamu. Karena Tuhan pembelamu. Tuhan juga bilang hormon istrimu akan diperbaiki Tuhan. Tuhan bilang tangan kananmu akan berlumuran minyak. Kau akan menekan kanker-kanker yang ada. Di masa tuamu kau gak akan di tempat. Tempatmu akan dibesarkan Tuhan. Tapi kau akan berkeliling bersama pasanganmu untuk menceritakan siapa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gembala yang sehat. Aku tidak bisa memanggil, maaf aku tidak hafal namamu. Tapi Tuhan bilang panggil dia gembala yang sehat. Karena di hadapan Tuhan kau sudah sehat. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat semua yang menonton dimanapun kau berada. Yang pertama untuk kau yang tidak pernah mengenal Yesus, tapi kau gak bisa menggeser channelmu karena Tuhan mau paksa kamu lihat ini. Terimalah dia sebagai juru selamat. Kau akan selamat, punya masa depan yang baik. Aku juga berdoa buat semua yang sudah percaya kepada Yesus. Anakmu disembuhkan Tuhan. Penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat. Tidak ada darah tinggi lagi dalam nama Yesus. Tidak ada diabetes lagi dalam nama Yesus. Tidak ada stroke dalam nama Yesus. Yang baik-baik turun ke atas kami. Senjata yang diasah tidak mempan terhadap kami. Tuhan, aku berdoa khusus buat COVID-19. Kiri kananku ada Tuhan. Tidak pernah dibiarkan orang yang berharap kepada Tuhan. Aku berdoa khusus untuk gereja ini. Dan untuk siapa yang menonton ini. Roh Tuhan ada padamu. Tidak ada COVID-19 yang bisa menyentuh hidupmu. Hanya percayalah, berbuatlah yang baik di negeri ini. Pakailah sesuatu yang harus dipakai. Tapi pengharapanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya kami baik-baik saja. Kami akan melewati new normal ini. Karena Tuhan di pihak kami. Terima kasih Yesus. Semua dalam posisi menyembah. Kotarona takasina mata.